Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Herunisa dengan NPM 2201010108, kelas reguler Banjarbaru B semester 5, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pembangunan, yaitu mengenai komunikasi perubahan sosial dalam pembangunan. Untuk lebih lanjut, saya akan melakukan penjelasan sebagai berikut. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi perubahan sosial dalam pembangunan. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai latar belakang. Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang terencana. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, entah itu dari aspek ekonomi, sosial, atau budaya. Nah, dalam proses pembangunan ini, hal yang terpenting yaitu adalah komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu penting? Ya karena komunikasi berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, sarana mengubah sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat. Nah, dalam konteks pembangunan kali ini, perubahan sosial tidak akan terjadi secara alami. Berkomunikasi diperlukan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses perubahan. Dalam agen perubahan ini juga bisa berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat yang ada sekitar, atau kelompok tertentu, misalnya kayak himpunan atau organisasi lain. Nah, dalam agen itu juga mereka membantu menjembatani kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan. Selanjutnya kita bahas tentang rumusan masalah. Nah, di dalam video ini nanti kita akan membahas yang pertama mengenai fungsi komunikasi bagi pembangunan. Yang kedua, apa sih fungsi determinan komunikasi bagi perubahan, serta tahap-tahap perubahan dalam komunikasi itu bagaimana yang benar. Di dalam video ini juga kita akan membahas hubungan antara komunikasi dan perubahan masyarakat itu bagaimana sih dampaknya gitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang peran agen perubahan dalam pembangunan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian. Di dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang peran komunikasi dalam mendukung pembangunan. Termasuk bagaimana komunikasi itu memfasilitasi perubahan sosial, dan akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, serta bakalan menguraikan perubahan-perubahan sosial dan memastikan keberhasilan pembangunan melalui komunikasi tadi. Kita masuk ke landasan teori, yaitu tentang konsep komunikasi dan pembangunan. Komunikasi adalah sebagai proses pertukaran informasi atau ide atau pesan antara individu atau kelompok melalui media. Nah, menurut McQuill pada tahun 2011, komunikasi adalah alat untuk menyampaikan makna antara pengirim atau komunikan dan penerima atau komunikator dengan tujuan pembahasan bersama. Pada pembangunan, komunikasi juga berfungsi sebagai penggerak utama perubahan sosial melalui ide baru tentang kebijakan, inovasi, atau teknologi yang relevan dengan pembangunan. Yang kedua yaitu tentang komunikasi dan pembangunan. Nah, apa sih pembangunan itu ya? Pembangunan adalah sebuah proses perubahan terencana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, entah itu nanti baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dan untuk komunikasi itu apa? Nah, komunikasi ini adalah komponen penting yang sudah kita bahas di awal tadi. Komponen penting pembangunan sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, teori pembangunan ini biasanya dikenal dengan konsep development communication atau komunikasi pembangunan yang menekankan dalam pergerakan masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa komunikasi, kayaknya pembangunan itu tidak akan terjalan dengan baik dan akan terhambat karena kurangnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.
Kita lanjut selanjutnya tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang fungsi komunikasi bagi pembangunan. Fungsi komunikasi bagi pembangunan yang pertama ada penyebaran informasi. Fungsi utama dari komunikasi adalah menyebarkan informasi terkait program atau inovasi pembangunan kepada masyarakat. Hal ini itu berperan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang proses pembangunan atau kebijakan atau inisiatif dari pemerintah atau dari lembaga yang berwenang untuk membantu masyarakat memahami arah kebijakan pembangunan dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada peningkatan partisipasi. Hal ini komunikasi sangat penting karena mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, sudah pasti ya untuk proses ini memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunan, baik itu melalui musyawarah, survei, atau konsultasi publik. Selanjutnya yaitu tentang mendukung inovasi dan teknologi. Nah, berbicara dengan mendukung inovasi dan teknologi, komunikasi juga akan mempercepat penyebaran inovasi teknologi yang mendukung pembangunan, baik itu melalui penyebaran informasi tentang teknologi baru. Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tentang mobilisasi dan sosialisasi. Nah, di sini komunikasi itu sangat penting banget karena membantu mensosialisasikan program pembangunan agar partisipasi masyarakat secara aktif. Dan mobilisasi massa ini mendukung serta dalam kegiatan pembangunan untuk bergantung pada aktivitas komunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada membentuk opini publik. Nah, di sini media massa dan komunikasi publik dapat membentuk opini dan persepsi masyarakat tentang isu pembangunan dan menciptakan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan atau kebijakan baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang fungsi determinan komunikasi bagi perubahan. Jadi determinan itu adalah pengaruh. Nah, apa aja sih fungsi pengaruh komunikasi ini bagi perubahan? Nah, dari fungsi ini ada 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal. Apa aja sih yang menjadi faktor internalnya? Nah, faktor internal mempengaruhi perubahan yaitu melalui komunikasi, meliputi nilai budaya, norma, dan persepsi masyarakat. Yang kedua ada dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini mencakup lingkungan, entah itu kebijakan pemerintah atau kebijakan perkembangan teknologi, serta dalam komunikasi itu penggunaan teknologi ini sangat penting untuk bersosial media, internet, dan mempercepat proses perubahan sosial dalam masyarakat. Fungsi dari ini semua yang terakhir yaitu adalah memantau dan mengevaluasi dari perubahan yang telah diimplementasikan untuk masyarakat di sekitar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap-tahap perubahan dalam berkomunikasi. Yang pertama yang pasti yaitu adalah tahap persiapan. Fokus utamanya yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dan melakukan perencanaan strategis untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan. Yang kedua, tahap penyampaian informasi atau diseminasi. Nah, ini penting karena penyampaian ini adalah penyampaian pesan utama informasi untuk perubahan termasuk tujuan, alasan, dan dampak yang akan kita lakukan untuk perubahan pembangunan ke depannya. Yang ketiga yaitu adalah tahap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini itu berfokus pada pendorongan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan, entah itu dari masyarakat, pemerintah sekitar, atau organisasi yang sedang menghimpun. Yang ketiga adalah tahap implementasi. Nah, ini adalah tahap penting untuk menjaga momentum perubahan dan memastikan bahwa semua pihak terus terinformasi dan termotivasi untuk melakukan perubahan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi dan penyesuaian. Nah, di sini
kita akan melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi dan umpan balik yang diterima. Mungkin perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang kita terapkan sebelumnya, tapi mengkomunikasikan hasil akhir semua pihak itu perlu supaya tidak ada misinformasi. Yang terakhir adalah tahap konsolidasi. Langkah ini menjadi tahap liput untuk penguatan pesan perubahan komunikasi, entah itu untuk memperkuat pesan, bahkan untuk perubahan telah membawa dampak positif yang perlu dipertahankan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan keempat ini mengenai pemahaman masyarakat tentang perubahan sosial. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan yang baik dan informasi yang jelas menjadi peran penting untuk menyatakan perubahan sosial itu, dan memahami urgensi perubahan, masyarakat akan lebih terbuka dengan ide-ide yang baru. Yang kedua ada partisipasi aktif komunikasi. Di sini itu kita bakal mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Entah ketika mereka merasa didengar dan dilibatkan, mereka akan cenderung lebih memperhatikan perubahan itu yang kita lakukan. Yang ketiga ada pemanfaatan media. Di sini, entah kita memanfaatkan media tradisional maupun digital, itu sangat penting untuk melakukan penyebaran informasi. Baik itu untuk menjembatani isu-isu atau mendorong diskusi kepada masyarakat. Yang keempat, ada dialog dan interaksi komunikasi. Di sini ada dua arah, yaitu antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sangat penting karena membantu mengatasi keraguan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Yang kelima ada adaptasi budaya, yaitu memahami nilai dan norma budaya. Komunikasi yang sensitif terhadap konteks lokal dapat membuat perubahan sosial diterima dengan baik. Yang terakhir ada responsif terhadap feedback. Nah, ini nih masyarakat itu perlu banget bahwa mereka itu harus merasakan umpan balik yang mereka terima dan dipertimbangkan dalam proses pembangunan ini, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Yang terakhir, kita akan melakukan pembahasan tentang peran agen perubahan dalam pembangunan. Nah, apa aja sih peran agennya? Yang pertama yaitu memfasilitasi komunikasi. Di sini membantu menyampaikan informasi terkait kebijakan atau program pembangunan kepada masyarakat. Yang kedua, perannya itu sebagai mendorong partisipasi. Berperannya ini untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, baik itu melalui edukasi, kampanye, atau advokasi. Yang ketiga ada mengatasi hambatan, yaitu berperan untuk mengatasi hambatan yang sering muncul dalam proses perubahan seperti resistensi dari masyarakat atau kurangnya akses terhadap informasi. Nah, dari video ini kita dapat simpulkan bahwa komunikasi adalah elemen kunci dalam pembangunan dan perubahan sosial. Melalui komunikasi partisipatif, masyarakat yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang membutuhkan komunikasi terbuka dan transparan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, strategi berkomunikasi yang terencana dan adaptif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.